Hello and welcome back to FPL Bias. Masih ada gue dan Mike. Kita balik lagi. Gimana nih Mike? Game week 36 ya kemarin. Kayak Dia kemarin sejak kita semua yang salah milih kapten ya. Mau coba-coba eh differential tapi malah backfire yang safe malah nih. backfire parah. Dia sejak dihancurin sama Liverpool dan Mateta, gue kacau deh game weeknya merah terus bos. Menurun tajam. Parah ya. Parah, parah, parah nggak ngerti gue. Lo red arrow ya berarti minggu lalu. Walaupun lo di Rada atas. row. Tapi lo di atas ini kan average kan poinnya. Ya iya, cuma tetep aja RPRO bos. Ada. Nggak ngerti lagi gue juga bingung. Ada, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masih ada 2 game week yang bisa kita selamatkan. Kita move on aja lah kalau gitu daripada kesel kan ngomongin red arrow mendingan ngomongin 37. Tapi sebelum itu kita bahas dulu nih update FPL by Spot Mini League. Yang paling tinggi kemarin di game week 36 ada tim Kochi Inspirozi. Dia dapat 124 points, boy. Itu nggak double game week, nggak apa, gokil. Dia ada Hebat. Petrovic, ada Robo, Gabriel, Son, Olise, Palmer, Saka, Mateta, Isak, dan of course Dia banyak 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 Haaland. pemain yang lain yang ngebantai MU soalnya. Ya kan gue bilang kan minggu lalu differentialnya siapa? Olise. Oh langsung 2 gol. Mateta gue suruh hold. Main golin juga kan. Kampret emang. Udah lah yang lawan MU beli aja lah semua yang lawan MU. Banyak-banyak yang pemain Arsenal lah. Ya gimana tapi ya ntar kita bahas ya. Kalau updated peringkat 1 sampai 4-nya nih, peringkat satunya masih ada Whiplash. Total pointsnya 2340. Nomor Menang 2 sih kayaknya. Udah menang confirm dia menang sih. ya. Congrats bro. Nomor We'll see nomor next season. duanya nomor duanya Apa? nomor duanya si Sun Driver nih beda 31 poin tuh lumayan loh. Lumayan deket lah Mike. Enggak lah. Menurut gue sih menang nih Whiplash. Menurut gue ya. Tenang ya di mini league kita ya. Mm-mm. Wah, gokil. Gak apa-apa. We'll try again next season. Udah nyerah. Iyalah udah gak mungkin lah pak. Realistis aja. Nah, nomor 3-nya ada Sri Mulat 2293 dan 4-nya itu ada Not Kocil 2292, cuma beda 1 poin nih sama nomor 3. Jadi udah nih, udah kita selamatin aja Whiplash berarti sekarang. Selamat Whiplash. Ya udah pasti at least sudah top 4 lah ya harusnya. Hmm. Oke, yeah. Nah, sebelum kita lanjut nih bahas aset FPL mana aja yang essential game week ini, kita mau bilang thank you dulu yang udah support kita dengan nge-follow IG FPL Bias dan yang subscribe kita di YouTube. Dan bagi yang belum, kalau kalian suka sama konten-konten kita, please consider subscribing to the channel. Oke, Mike, tinggal 2 minggu lagi nih sampai akhir season. Dan minggu ini jadi double game week terakhir ya season ini. Gue kasih dulu refreshernya yang teams yang akan double fixtures minggu ini. Jadi pertama ada Chelsea yang akan lawan Forest dan Brighton both away. Yang kedua Spurs yang akan lawan Burnley dan Manchester City both at home. Next ada Brighton yang akan lawan Newcastle away dan Chelsea at home. Newcastle juga double akan lawan Brighton at home dan Manchester United away. Nextnya MU yang akan lawan Arsenal dan Newcastle both at home. Dan terakhir City yang akan lawan Fulham dan Spurs both away. Menurut lo yang paling menarik dari 6 tim ini siapa nih Mike? Ya pasti ini ya yang si City lumayan menarik sih menurut gue. Fulham sama Spurs away. Ya permasalahannya tapi yang menarik adalah Spurs di kandang beda dengan Spurs di away. Iya nggak sih? Ini secara Arsenal fan ya ngomongnya Itu supaya betul. kalahin City. Tapi iya betul. Tapi secara FPL, secara kenyataan pun kan gitu coy. Iya nggak sih? Iya iya. Beda mereka gitu kalau misalnya main di kandang sama di away kayak kemarin kan oh ya well lebih alot lah main di home-nya gitu. Buktinya dia bisa sempat mau ngejar Arsenal kan dari leading 3 dari ketinggalan 3-0 jadi 3-2 gitu. Tapi any other than that kayaknya di home tuh mereka cukup alot. Siapa yang bisa menang di sana kecuali Arsenal? Kayak jarang deh. Iya nggak sih? Kalau Agak MU dia menang sama MU di home ya nggak bisa dihitung. nggak Tim usah semenjana. bawa-bawa MU ya tolong. Iya.
Tapi sama Liverpool aja mereka menang 2-1. Ya nggak sih? Hmm. Dan jangan lupa pertemuan pertama di kandang City aja mereka bisa 3-3. Jadi menurut gua lumayan seru nih. Selain itu juga penentuan siapa yang bisa juara kan musim ini. Yes, betul. So ya, itu yang menarik. Sebagai fans Arsenal, Apa? sebagai fans Arsenal lo harus Ini sama seperti ini kayaknya udah lama nggak sih kita nggak ngeliat Liga Inggris kayak detik-detik terakhir gini penentuan siapa pemenangnya. Bisa-bisa kayak Aguero ngeledakin Etihad nggak sih? ah, udahlah stop lah, males anjir. Ya anyway, udah sih. Tapi sisanya nih seperti gue pernah bilang ke lu sih, double game week kali ini juga agak-agak jelek-jelek semua. Kayak Spurs ya cuma bisa diharapkan yang fix confirm yang Burnley. Iya nggak sih? Kalau Ya. yang City ya udah gitu. Ya ayo at least seri lah gitu. Hmm. MU udah lupakan Nggak, MU, semenjana. MU udah paling susah sih di double game week ini, dia tim yang paling susah. Nggak. Ada juga Brighton juga susah pak. Dapat Newcastle away sama Chelsea home. Chelsea yang lagi lumayan Iya, naik Chelsea lagi naik performanya sih. Iya, iya. sejak dibantai Arsenal. Terus Newcastle yang paling gampang menurut gua. Brighton sama Newcastle kan MU. yang paling gampang, udah main at home lawan Brighton, terus habis itu lawan MU. Wah, udah. Iya. Kalau lo nggak triple Newcastle sih, salah banget sih. Salah loh, salah. Udah sih. Hmm. Udah untuk double game weekers ya. Yes, yes. Ya udah, kalau gitu seperti biasa nih, kita bahas pemain-pemain dulu yang jadi transfer target atau essentials di game week 37 ini. Kita mulai dari defenders dulu kali ya, Mike. Siapa nih Hmm. yang essential menurut lo? Pastinya ada si Gvardiol atau Walker sih menurut gua. Tuh Of course. nggak bisa men, nggak bisa. Terus menurut gua ada defense Newcastle juga lumayan. Kita bisa ngomongin Burn. Gue sendiri gue nggak punya Burn karena udah triple up gitu. Kalau misalkan gue harus ganti, gue minusnya tambah banyak. Hmm, Karena gue punya Dubravka di back, di defense. ya. Tapi without being said, menurut gue Gabriel atau White juga lumayan menarik. Gue lihat banyak dan jangan lupa di game week 38-nya juga gitu kan. Eh, kan kita juga tahu ya kadang-kadang banyak yang single game week tuh bisa outcome yang double game week. And Ya. I think Arsenal is one of them for this game week gitu. Dan another game week, single game weekers yang gue bisa bilang, karena gini, gue nggak ngomong Spurs karena agak sulit nih lawan-lawannya nih, ya kan? Hmm, Kayak gue lihat, gue aware sih banyak yang ngomong Poro, banyak yang ngomong siapa namanya Romero. Gue sendiri I'm considering si siapa namanya Poro. Tapi kayak ya udah, apakah itu suatu pemain yang gue mau, transfer yang gue mau? Enggak, gue cuma ngikutin the flow aja gitu, biar nggak makin tertinggal kalau something happen. Iya ya. sih, karena kan lo tau ya gaya main gue tuh ada beberapa yang gue harus ikutin, tapi ada beberapa yang gue jadiin diferensial gitu. Hmm, Terus another one is Craig Reguilon, dah itu aja gue. Lu hmm. siapa? Ya? Kalau gue ya sama sih sebenarnya, kayak jawaban minggu lalu juga sebenarnya. Harus ada City. Kayaknya yang safe ya buat safe pick tuh City defense. Kalau gue Gvardiol, menurut gue better option daripada Walker. Lebih murah, lebih differential juga. And at the time of this recording ya, Gvardiol tuh baru 12,5% owned. Dan dia juga udah 2 minggu kan berturut-turut nih, 2 minggu EPL kasih attacking return di 35 1 gol, di 36 kemarin 1 assist. Dan udah 4 minggu nih dia di EPL berturut-turut main 90 menit terus gitu. Nah makanya it's time for him to stop. Ya kalau lo bilang stop sih paling ntar double gaming dia hat trick sih. Anjir, kalau iya mampus sih. Iya, terus yang kedua of course Arsenal, uh, secara akan lawan MU, nggak bisa dideny, most likely akan blank juga MU. Tapi kalau sampai 0-0 sih ya hilang aja ya tuh harapan menang IPL Mike Arsenal. Woi. Ya dari Arsenal seperti yang selalu kita bahas lah, either Saliba, White, Gabriel sama aja. Walaupun cuma satu game week. Nggak, tapi menurut gue game week. kayaknya kalau diantara semua itu gue sekarang ngejagoin White sih. Karena White kayaknya ceiling pointnya lebih tinggi dibanding yang lain. Ya karena dia Dia lebih maju ya.
Dia lebih maju, dia punya attack goal threat, dia punya assist threat. Ya, setuju. Jadi kalau paling dari Arsenal kalau di rank berarti White, Gabriel, Saliba gitu. Mhm. Apa Saliba Gabriel? Enggak Gabriel Saliba. Karena ya Gabriel Saliba sih menurut gua. Hmm. Kalau kayak gini berarti yang ngegolin ntar Saliba. Ya. Yeah. Ya udah sih itu doang paling. Sisanya ntar kita bahas di differential paling. Lanjut aja kalau gitu ke Alright. midfielders. Ya obvious lah ya pasti. Hmm. Kalau dibilang essential sih harusnya semua orang udah punya anyway. Itu si Palmer, Foden, Gordon, ya nggak sih? Enggak juga, karena banyak yang pilih KDB over Foden kemarin. KDB over Foden, serius loh. Menurut lo Banyak itu coy. itu valid choice? Nggak tahu sih. Kayaknya triple City Taker kan kita udah bahas juga triple City Iya. Taker juga sangat menarik gitu. Kalau lu mau nyari nyari safe pick differential, lu mau nyari differential, go with KDB. Lu mau nyari eksplosif dan yang aman, Foden. Menurut gue ya. Ya, yeah, true. Nah, selain dari City midfielders, ada lagi nggak, Mike? Yang menurut lo emang essential? Udah sih nggak ada karena Bruno katanya udah doubtful. Pertama ya orang yang nggak fit, kedua ya MU. Lawannya Arsenal. Puas-puasin dia ya, kalian ngata-ngatain MU semua season. Iya lah Pak. Gue juga kan puas-puasin banget dulu dibully tentang Arsenal. Anyway, langsung aja move on aja lah ke depan. Ini juga ya obvious lah ya kalau ngomongin essential forwards, of course Haaland dan Isak. Kayak agak template ya jatuhnya ya. Ya kan, dan Sama kalau Jackson. ya Jackson ya dia bisa sih. Ya, makanya kalau masih belum ada nih, yang masih belum ada Haaland atau Isak ya, what are you guys doing? Time to get them. Ya, anyway juga Haaland dari 4 golnya kemarin minggu lalu dia udah nomor 1 nih. As Top of scorer ya. recording, top scorer sama ini nomor 1 di buy-in Most transfer transfer ini. minggu Ya. ini. Anyway, kita lanjut aja lah yang lebih seru ke differentials nih. Karena pasti butuh differentials buat naikin rank. Siapa jadi Mike? Si Kukurela menurut gue lumayan tuh di back. Hmm. Habis itu tadi juga yang practically yang di single game weekers juga kayaknya sih bisa jadi diferensial ya. Karena nggak semua orang. Karena kayaknya orang lebih banyak nambang pemain-pemain double game week kan. Ini emang udah kebiasaan semua orang. Or kalau ada kata mereka nambang, mereka penuh-penuhin tuh 15-nya, mereka sisain satu lah. Mungkin yang game weekers, double game weekers tuh cuma 12, 13 gitu kan. Dia sisain Gabriel, dia sisain Saka atau Arsenal gitu. So, we'll see about it. Itu yang back. Yang tengah, menurut gue Richarlison, I think I'm favoring Richarlison over, ini juga transfer yang gue pikirkan ya. Richarlison over Son, ataupun Richarlison over Bruno sih. It's very tempting. Karena dia di tengah. Kemarin gue nggak nonton gamenya, tapi gue sempat lihat highlightnya. Iya sih, lebih efektif aja gitu dia di tengah ketimbang Son yang di tengah. Ya. Somehow ya. Kayaknya Dan Son udah emang sebenarnya bukan natural number 9 anyway kan. dan statistik juga membuktikan kan, kalau mereka berdua main pasti Richarlison yang di tengah. Tapi I do understand kalau banyak yang favor Son over Richarlison karena kan ini ya, Son ngambil penalti, Richarlison enggak gitu. I think that's the only difference between two of them. Personally, gue belum punya Spurs asset. The only Spurs asset yang gue pikir cuman Son cuman Richarlison dan Pedro Porro. Itu gue. Terus ketiga, ini lu udah mention sih minggu lalu dan heads off Madueke sih kelihatan sih. Kan, yeah. Yoi, kalau lu nggak mau Jackson, I think Madueke sih is the answer. Ya, tapi again Madueke midfield kan. Kita cuma ada 5 slot anyway. Jadi bisa lah kan sekarang karena Bruno udah out of contention. Iya kan? ya kalau Jadi masih bisa fit dia. ya masih bisa fit juga tapi kan Lawannya Arsenal Newcastle sih. ya udah, gue nggak perlu lanjutin kan. Ya, Jadi kan yang tadi kita ngomong kan yang fix confirm Foden, Palmer, Gordon. Jadi masih ada slot untuk Richarlison dan Madueke. I think if you want to kejar rank,
that can be the line up gitu loh untuk tengah ya. Terus kalau di depan ada nggak? Udah sih, Joao Pedro menarik sih diam-diam, cuman ya nggak tahu deh. Atau Mateta, man in the form right now. Ya lagi main inform sih. Tapi Joao Pedro menurut gue dengan squadnya Brighton yang lagi full cedera, kayaknya enggak deh. Nggak tahu ya. Ya, that's the point. Myself, gue cuma punya uh, dua dua diferensial sih, yaitu si So far nih. maksudnya gue udah ya enggak, yang gue udah punya adalah Havertz, tapi gue mau nambahin lagi Richarlison. Dan yang gue punya juga diferensial Robo. Gue masih punya Robo for some reason yang membantu rank gue kemarin dan bikin gue pusing 2 minggu lalu. Ya, ya, ya. Oke, oke. Lu siapa? Gue kurang lebih sama sih sebenarnya. Pertama gue juga pilih Richarlison. Tadi kita belum mention dia harganya 6,8 juta dan ownership-nya cuma 3,1% doang. Udah 11 goals, 4 assist dari 18 starts season ini. Datanya juga non penalty goals assist-nya per 90 itu 0,91. Jadi very very good number. Dia nomor 4 paling tinggi tuh di antara semua players untuk non penalty goal assist per 90. Minggu lalu kan lawan Liverpool dia start dari bench kan, tapi tetap aja dapat 1 gol dan akan double kayak tadi kita bilang, dan salah satunya akan lawan Burnley yang udah concede 31 chance dari tengah in the last 6 games. Jadi itu ceilingnya Richarlison bisa naik tinggi banget sih. Dan kayak tadi lo bilang sih, ini gue mau tambahin doang. Pas Son sama Richarlison main bareng, Son kan yang ngalah dan pindah ke kiri dan Richarlison jadi di tengah. Dan akhirnya Richarlison tuh yang datanya menurut data jadi lebih banyak dari Son di goals, XG, shots on target, shots in the box per 90 itu semua lebih banyak dari Son kalau mereka berdua main bareng. Dan ditambah Spurs akan lawan Sheffield di 38 kan minggu depan gitu. Itu sih dari gue Richarlison. Terus yang kedua gue juga masih ada dari Spurs tapi gue dari defense. Gue milihnya Romero 5,1 juta, Gokil. 11,3% own. Tapi masalahnya Romero tuh cuma lu ngandalin ini doang, bos, sundulan-sundulan. Ya kemarin pas Romero lu lupa lawan Arsenal Ya yang nggak bisa Raya. dihitung, itu kan karena kesalahan Raya. Ya tetap Semua aja. komentator juga sampai bilang what he's doing there gitu kan. Ya exactly. Kenapa dia maju banget gitu loh. Ya makanya that's why kayak Romero menurut gue ya, kalau lo milih Pedro Porro buat assist, Romero dipilih karena goal threats-nya gitu. Karena surprising Fair fact, point. Romero itu defender yang paling banyak goals this season. 5 gol. Bukan Sisanya Gabriel. enggak. Romero paling banyak. Dan since game week 30, Romero itu punya 3 big chances, itu highest di semua defenders. Expected goals-nya nomor 2 paling tinggi dan expected goals involvement-nya nomor 3 paling tinggi di antara semua defenders since game week 30. Dan fixtures wise, City yes susah of course, tapi Burnley dan Sheffield kan masih ada chance lah itu buat clean sheet dan Romero bisa golin juga. Karena tambah lagi fun fact-nya, Burnley sama Sheffield itu mereka udah concede 103 goal headed attempts, sama Sheffield udah concede 111 headed goal attempts. Jadi itu mereka berdua worst in the league buat goal attempts. Gitu. Nah, tapi lu tadi sempat bilang nih tentang saha namanya clean sheet. Mereka udah gak pernah clean sheet, bro, dari game week 38, dari game week 28. Exactly. Kayak MU Ya juga. clean sheet beda lah ceritanya. Tapi ya makanya Bahkan scary fact-nya adalah sejak game week 18 mereka cuma clean sheet 1 kali, yaitu lawan Aston Villa. iya ya. Makanya Well, tapi itu ya waktu itu kan badai cedera juga kan backnya sih. ya, dan ya I don't know. Buat yang differential, yang mau differential aja sih sebenarnya. Benar. Pick at your own risk ya, as usual ya. Exactly, terserah. Jadi emang tergantung risk appetite-nya semua orang kan beda-beda. Gitu. Agree? Terus yang terakhir paling gue pilih Callum Wilson sih. 7,8 juta, 3% own doang. Ya, kemarin ya, tiba-tiba kayak gitu ya.
Gokil Dibanding sih. bareng ya. Nah ya itu surprisingly dia tuh start bareng sama Isak dan formasinya jadi kayak 4-4-2 gitu loh. Si Eddie Howe bikinnya. Hmm. Hmm. Dia main bareng Tuh, Isak di depan. tuh aneh banget sih. Iya udah jarang banget kita di IPL ngeliat 4-4-2. Tapi surprisingly works, like ya kan udah minggu lalu baru balik dari injury langsung start dapat 1 gol juga. Dia 4-4-2-nya tuh bukan 4-4-2 yang kick and rush Liga Inggris dulu. Dia 4-4-2-nya 4-4-2 Ancelotti, Bos. Ya Empat kayak tiga agak satu dua jatuhnya. ya sih. Iya, yeah. Ya terus Cuman ya aneh aja bisa ngeliat itu eh, maksudnya gue nggak ngeliat pemain-pemain Newcastle bisa melakukan hal itu gitu loh. Gordon tuh bukan penyerang lubang, dia penyerang sayap. Isak ya pun juga, maksudnya Isak tuh lone striker atau dia bisa main di samping. Begitu pula Wilson. Wilson tuh bukan tipikal yang harus kerja sama gitu loh. ya Ya, yeah. Anyway, it works. it So, works. mm, Ya dan kayak tadi kita bilang kan lawannya Brighton at home, MU away, kita tahu lah betapa seremnya Newcastle kalau main at home, dan second fixtures-nya lawan MU anyway, so like jadi ya Newcastle menurut gue tim yang paling gampang sih yang punya double mm. minggu ini gitu. Itu sih paling. Ya tapi kita juga nggak boleh lupain kan yang single game weekers. Tadi lo udah mention beberapa. Ada lagi nggak Mike yang menarik nih dari single game weekers? Mateta sih mungkin, tapi kan udah gue bilang. Any other than that, I don't think so deh. Lu? eh Ya sama aja sih. Kayak ini lebih ke bisa bisa kita bilang hold or sell juga sih sebenarnya. Oke. Eh Saka menurut gue single game weeker yang bisa ngelawan nge-outscore, potentially outscore yang double juga. Saka menurut gue minggu ini kalau kalian masih pada punya Saka, Hold. hold kan, nggak di Hmm. sell dong buat yang double game week. Enggak lah. Hold karena lawan MU. Salah gimana nih Mike? Gak ada tempatnya, Bos. Kalau bagi ada yang masih punya Salah, hold or sell? Sell sih menurut gue ya. Menurut gue. Sell walaupun Iya, sell. Lawannya Aston Villa, Bos. Dan away. tapi abis itu 38-nya Wolves at home. Final game for Klopp. Ya itu berarti minggu depan aja baru ngomongin, Bos. Oke. Berarti sell nih, Salah. Atau Sell. any Liverpool asset yang midfield jual nih. Sell. Iya, bener. Sell. Menurut gue ya. Siapa lagi dong? Udah gak sih yang Udah paling gak banyak? ada lagi. Makanya gue bilang game week ini agak walaupun double game week tapi nggak semenarik itu. Ya. Oke. Terakhir deh kalau gitu pertanyaannya. Kan most people udah nggak punya free hit nih. Dan pada mainin bench boost kan most likely game week ini. Menurut lo, kita harus punya berapa pemain yang double, dan the amount of hit atau minus yang kita ambil tuh maksimum berapa? Menurut gue minus 8 maksimum. Any other than that, ini udah almost the end of the season, lu cuma ngancur-ngancurin doang gitu. Karena dari semua double game week, gini, kita udah punya, most of us udah punya semua core asset buat double game week, ya kan? Sekarang lu tinggal ngelengkapin doang gitu. Jadi I don't believe orang masih butuh 6 pemain atau 6-7 transfer. I don't believe that. I strongly believe lu udah nggak butuh sampai sebanyak itu gitu loh untuk ngerubah total ya gitu. Bagi yang main Dan konsisten. iya ya, bagaimana yang konsisten. Kecuali lu emang nggak juga ya, well plan pun pasti udah punya hampir semua gitu. Bahkan ada orang yang nggak butuh minus aja lu udah punya 14, 13 pemain double game weekers menurut gua gitu. Jadi minus 8 is the maximum. Any other than that, you'll ruin your FPL gitu. Unless you are lu udah nggak punya sesuatu untuk, lu cuman ya udahlah, I just want this season to be over with, ya udah, beda ceritanya gitu. As for the game, double game week, I think sweet spot tuh 11 sama 12 ya, to be very effective ya, Buat karena main ngelihat yang tadi boost. iya bukan iya juga bisa benar, karena banyak kayak
Karena yang double game week nggak sebanyak itu, single game weeknya menarik. Jadi kayak main bench boost nggak apa-apa gitu. Oke. Jadi kalau gitu berarti sweet spotnya 11 sampai 12 ya yang double dengan minus 8. Other than that tanggung sendiri. Yoi. Yeah. Oke. Ya udah kalau gitu seperti biasa nih Mike, kita kasih tahu dulu transfers, formation dan captain picks masing-masing. Siapa nih yang mau duluan? Oke, boleh gue mulai Dulu duluan. deh. Yeah. As of now, sekarang gue itu di 11 double game weekers. Gue udah bikin transfer. Gue cuma punya satu free transfer dan gue udah bikin transfer. Yaitu Solanke ke, siapa tadi namanya? Jackson. Sekarang 11-11-nya gue, jadi gue punya Dubravka. Terus belakangnya ada Gusto, Walker, Dalot. Tengahnya Bruno, Gordon, Foden, Palmer. Depannya Jackson, Isak, Haaland. Ya, benchnya Areola, Robo, Havertz, Gabriel. Dan gue akan bench boost. Gue akan pakai bench boost. Transfer yang gue pikirkan adalah Bruno ke siapa namanya? Richarlison. Atau mungkin additional adalah Dalot ke, nah ini nggak tahu sih. Dalot ke Spurs sama aja bohong kayaknya. Jadi ya, itu aja sih. Hah? Ya Dalot ke Spurs sama aja sih menurut gue ya. Makanya. So ya, paling Richarlison ke Bruno ke Richarlison. Dan kalau sedikit gila berarti ikutan Dalot ke siapa tuh tadi namanya? Poro. Gua ya. Itu for Or additional hit ya. or mungkin Dalot ke White. Oke. Itu. Kaptennya ada di Haaland. Minggu lalu kita mikirin kayak 37 kayaknya susah ya. Kaptennya sebenarnya kayak Isak, Haaland, Palmer juga bisa, Gordon bisa, Foden bisa, tapi kayaknya setelah 4 gol kemarin kayaknya semua orang kan Haaland gak sih? Iya, makanya udah don't take the risk. Ya itu agak buat jaga rank juga sih kali, iya gak sih? Betul. Lu Yes. siapa? Oke, gue juga udah early transfer sebenarnya. Gue udah bikin 2 transfer. Gue ada 1 free transfer, jadi gue udah minus 4 sekarang. Gue kemarin jual Solanke gue ke Jackson sama, dan gue juga jual Lamptey gue yang cedera ke Gvardiol. Jadi sekarang gue ada 10 orang yang double, sisanya single game weeker. Jadi gue akan mainin bench boost juga. Di kiper gue ada Neto sama Flecken. Di back gue ada Burn, Gvardiol, Gusto, Gabriel, dan Saliba. Di tengah gue ada Palmer, Gordon, Foden, Saka, sama Bruno. Dan di depan sama kayak lo, Jackson, Isak, Haaland. Nah, itu template-nya sih emang. Itu agak template sih, iya. Gue agak kesel sih sebenarnya sama squad gue ini, kayak agak terlalu template sebenarnya. Ya. Tapi agak mau diapain lagi. Kapten ya again safe pick di Haaland, tapi kalau mau gila sih Isak sih bisa sih harusnya. Wah, Anda kadang-kadang berani. Kalau gue sih kayaknya enggak sih, gue akan tetap kayaknya safe pick di Haaland nih. Serem juga abisnya. Gue lumayan menggantungkan harapan pada beberapa diferensial gue sih. Havertz, Robo, Walker. Ya, nggak banyak yang punya kan? Enggak. Ya kalau gue sih juga ya differential gue paling Gusto itu 7,7% doang. Burn, Gvardiol tuh slight above 10%. Burn 11,6, Gvardiol 12,8. Sisanya Banyak cuy. Gue liat banyak nama Burn di jagat raya dunia, di jagat dunia maya FPL. FPL-an ini. Banyak banget, sumpah. Ya sisanya juga ya udah itu doang sih. Jackson 14,9% as of now. Udah, sisanya template lah. Gue agak sebenarnya considering
bikin satu transfer lagi jadi -8. Gue akan ganti Neto karena Neto udah 3 game week apa 4 game week udah nggak main nih. Jadi gue agak harus Sayang. ya kan Sayang sayang kalau kan. itu. Jadi mendingan gue ganti dia sama yang double game weeker. Tapi masalahnya yang double game weeker kipernya agak-agak gimana gitu semua. Karena lu udah keblok kan dengan kalau nggak lu udah keblok sama Chelsea kan. Kalau nggak Ya, Persib yang keblok. gue udah triple Chelsea, triple City, triple Newcastle. Jadi option gue either MU, Spurs atau Brighton yang double, Mm-mm. yang kipernya. Ya, mungkin dengan kebiasaan gue akan milih Onana, tapi either way it's gonna be a bad pick, but Gokil Onana loh. better lah daripada nolnya Neto kan, karena gue mainin bench boost juga gitu. Udah Ya. sih, gitu doang. Oke, kalau gitu I think that's our time for today. Thank you so much yang udah nonton atau dengerin kita sampai akhir. Reminder sekali lagi kalau deadline game week 37 itu ada di hari Sabtu 11 Mei jam 5 sore WIB. Jangan lupa buat subscribe FPL Bias dan kita juga ada di TikTok, X dan Threads, so make sure buat follow itu semua. Kita akan balik lagi minggu depan buat bahas the final game week 38. And yeah, okay, kalau gitu. Thanks Mike for your time. Good luck buat semua. See you Good next luck time. guys. Bye.